Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6493 Penghalang. Ini adalah gerbang penghalang, mengalir dengan kekuatan teleportasi yang sangat kuat, seperti susunan teleportasi. Chu Feng dan Wen Sui tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Benar saja, kami memasuki terowongan teleportasi. Mereka yang sering menjelajah ke reruntuhan secara alami memahami bahwa ini adalah perlindungan reruntuhan bagi sang pemenang. Selama Anda tetap diam di dalam terowongan, Anda akan diteleportasi ke tempat yang aman. Wen Sui menjatuhkan diri ke tanah, meregangkan badan dengan malas, lalu menatap Chu Feng. Adik junior, apakah benar sudah berakhir seperti ini? Mungkinkah pecahan kunci di puncak menara itu adalah warisan? Tanya Wen Sui. Pecahan-pecahan itu bukan warisan, melainkan digunakan untuk membuka kota utama alam bela diri leluhur. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu, kata Chu Feng. Oh, baguslah, Wen Sui menghela napas lega, tapi kemudian matanya berbinar. Baiklah. Apakah sebuah panen? Kapan Anda mencapainya? Ketika saya memahami metode pemisahan kesadaran dari tubuh, kata Chu Feng. Wah, pantas saja kamu mengamati selama ini, kamu diam-diam mempelajari sesuatu yang bagus, bukan? Wen Sui bereaksi cepat, jadi dia mengulurkan tangan kecilnya. Mari kita berbagi setengahnya saat kita bertemu. Kau ingin mempelajari 100 teknik Gu? Tanya Chu Feng. Saya pikir teknik Gu sebenarnya paling cocok untuk saya, kata Wen Sui. Baiklah, aku akan mengajarimu setelah kita keluar, kata Chu Feng. Oke, Wen Sui mengangguk. Adik junior, kau ahli dalam penghalang, berdasarkan pengamatanmu, apakah susunan teleportasi ini membawa kita keluar dari dunia, atau keluar dari reruntuhan? Wen Sui bertanya. Kekuatan teleportasi ini seharusnya membawa kita ke dunia lain, kata Chu Feng. Baguslah, kalau tidak, kakekmu yang bajingan itu pasti akan membuat kita dalam masalah, kata Wen Sui. Bum bum bum, tiba-tiba, serangkaian suara ledakan terdengar di luar dan lalu, terowongan teleportasi berguncang hebat. Segera setelah itu, kecepatan pergerakan kekuatan teleportasi juga menurun drastis, dan menjadi semakin lambat. Apakah itu kakek dari pihak ibumu? Tanya Wen Sui. Seharusnya begitu, kata Chu Feng. Oh tidak, mulutku jadi cerewet. Wen Sui menutup mulutnya. Di luar reruntuhan alam bela diri leluhur, Jie Tianran telah tiba tinggi di langit. Dia mengarahkan telapak tangannya ke kekosongan, dan kekuatan penghalang yang sangat besar telah menutupi seluruh dunia. Namun dunia yang luas sekarang menyatu ke arah yang sama. Saat kekuatan formasi menyatu, terowongan teleportasi samar-samar muncul dari tempat formasi berkumpul. Chu Feng, aku mendapatkanmu. Saat Jie Tianran berbicara, segel tangannya berubah, dan kekuatan penghalang yang lebih kuat dilepaskan dari tubuhnya. Formasi penyegelan menjadi semakin kuat, terowongan teleportasi menjadi semakin terlihat. Formasi penyegelan, seperti pisau tajam, memotong terowongan teleportasi, meskipun kecepatannya sangat lambat, tempat di mana terowongan teleportasi terputus seperti luka. Kekuatan teleportasi yang sangat besar, bagaikan darah segar, menyembur keluar dari titik masuk. Namun, pada saat itu juga, kekuatan penghalang dari reruntuhan sekte alam bela diri leluhur melesat ke langit dan langsung memasuki terowongan teleportasi yang tersegel. Pada saat ini, kecepatan terowongan penghalang mulai meningkat, dan formasi penyegelan juga naik ke langit bersama dengan aliran terowongan teleportasi. Jie Tianran mendengus dan mengeluarkan jimat emas. Jimat itu berubah menjadi api emas yang melesat ke langit bagai hujan deras. Aura emas, saat mencapai kehampaan, berubah menjadi prajurit penghalang yang mengenakan baju besi emas dan menghunus tombak panjang. Jumlahnya begitu besar hingga mencapai ratusan juta,
jutaan prajurit tanpa henti menyerbu ke arah terowongan teleportasi. Meskipun mereka akan hancur saat terbentur, mereka akan kembali membentuk penghalang. Kepala Istana Suci Tujuh Alam, kau baru saja menyebut Chu Feng? Mungkinkah dia juga ada di sini? Pada saat ini, Baili Sukong juga naik ke udara dan tiba di samping Jie Tianran. Bukan hanya Chu Feng, tapi juga Wen Sui dari sekte penjaramu, kata Jie Tianran dingin. Wen Sui? Tatapan mata Baili Sukong beralih, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Wu Ma Hanshuang yang berdiri di pintu masuk alam bela diri leluhur. Bagaimanapun, Wu Ma Hanshuang adalah bawahannya, dia tentu tahu bahwa Wen Sui adalah murid Wu Ma Hanshuang. Saat ini, wajah Wu Ma Hanshuang pucat pasi, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Kepala Istana Suci Tujuh Alam, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Baili Sukong lagi. Apa yang telah terjadi? Tidak bisakah kau lihat bahwa Chu Feng dan Wen Sui telah mendapatkan warisan di sini dan berada di bawah perlindungan reruntuhan ini, dan akan segera diteleportasi? Wen Sui dan Chu Feng masih memanggil satu sama lain dengan sebutan kakak senior dan adik junior. Mungkinkah Chu Feng juga anggota sekte penjara Anda? Jie Tianran dengan dingin melirik kehampaan yang luas. Kepala Istana Suci Tujuh Alam, ini salah paham, dan Chu Feng jelas bukan anggota sekte penjaraku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar akan menyusup ke sekte penjaraku dengan orang dalam. Aku tidak pernah menyangka kalau itu Wen Sui. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Setelah Baili Sukong selesai berbicara, ia melancarkan serangan telapak tangan ke dalam kehampaan. Kekuatan bela dirinya yang luar biasa berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, meraih terowongan teleportasi yang telah muncul. Pada saat ini, di dalam terowongan teleportasi, Chu Feng dan Wen Sui tidak hanya bisa merasakan kekuatan penghalang Jie Tianran. Mereka juga dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat menembus terowongan teleportasi. Lawan terlalu kuat, jika ini terus berlanjut, terowongan teleportasi akan hancur. Semuanya sudah berakhir, ini adalah pakar hebat dari sekte penjara, mereka juga sudah bergerak. Wen Sui sedikit panik, tetapi dia segera menyadari bahwa Chu Feng tenang dan kalem dibandingkan dengannya. Adik junior Chu Feng, apakah kamu tidak takut? Mungkinkah Anda punya kartu truf lain? Wen Sui bertanya. Chu Feng tidak menjawab langsung, tetapi berkata, kakak senior, jangan takut, kita pasti bisa pergi hari ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya Wen Sui. Bum bum bum. Tepat pada saat itu, api hitam lain keluar dari reruntuhan sekte alam bela diri leluhur. Aura hitam itu bukanlah kekuatan teleportasi, melainkan formasi penghalang, ia berubah menjadi pusaran hitam. Pusaran hitam itu begitu kuat hingga menelan habis formasi penyegel milik Jie Tianran dan tangan kekuatan yang ada di dalam kehampaan. Melihat ini, Jie Tianran mengeluarkan 3 jimat emas berturut-turut. 3 jimat emas itu berubah menjadi 3 ular piton emas raksasa yang berputar ke atas. Masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar, namun, begitu mereka mendekati pusaran hitam itu, mereka semua tersedot ke dalamnya. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk bertarung. Jie Tianran, sudah cukup. Kekuatan formasi di sini melampaui kemampuanmu saat ini. Suara iblis tua itu datang dari dalam tubuh Jie Tianran. Faktanya, bahkan tanpa monster tua itu mengatakannya, Jie Tianran dapat melihat bahwa dia memang tidak mampu menahan kekuatan susunan sekte alam bela diri leluhur. Sekte alam bela diri leluhur warisan apa yang kamu terima saat itu? Jie Tianran menyipitkan matanya sedikit. Meskipun ekspresinya tidak terlalu galak, sorot matanya jelas menunjukkan sikap menantang. Apa sebenarnya yang terjadi? Wen Sui ada di sisimu sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa masuk?
Pada saat itu, teriakan marah terdengar, dan Baili Sukong tiba di depan Wuma Hanshuang. Awalnya, ia ingin membantu Jie Tianran dan mencegah Chu Feng pergi. Jika ia bisa menghentikannya, segalanya akan jauh lebih mudah. Tapi sekarang Chu Feng dan Wen Sui sudah pergi, kita hanya bisa bertanya pada Wuma Hanshuang. Melapor kepada tuanku, itu adalah kelalaian saya. Wen Sui memiliki kekuatan khusus, jadi kupikir aku akan memintanya untuk membuka jalan bagi kepala Istana Suci Tujuh Alam. Aku tidak pernah menyangka Wen Sui akan mengenal Chu Feng dan bahkan membawanya masuk, jelas Wuma Hanshuang. Hehehe, tawa dingin terdengar dari langit, itu adalah Jie Tianran. Apakah aku perlu mencari seseorang untuk membuka jalanku untukku ke depan? Mendengar ini, Wuma Hanshuang tahu bahwa Jie Tianran tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja hari ini, jadi dia berlutut di depan Baili Sukong. Tuanku, ini memang salahku, tolong hukumlah aku, kata Wuma Hanshuang. Kamu pantas mati, kekuatan penghalang yang kuat, membawa niat membunuh yang kuat, turun dari langit, Jie Tianranlah yang memulai gerakannya. Dia ingin membunuh Wuma Hanshuang secara langsung. Bum bum bum. Namun kekuatan dahsyat penghalang itu tiba-tiba menghilang bahkan sebelum mendekati Wuma Hanshuang. Itu adalah Baili Sukong yang menghalanginya. Kepala Istana Suci Tujuh Alam, dia memang melakukan kesalahan, tapi apakah dia pantas mati? Baili Sukong menatap Jie Tianran dengan tidak senang. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.